bahwa kita ini bukan tidak mampu sebenarnya. Kita itu tidak mau. Kenapa? Oknum-oknum ini butuh ruang bermain untuk mereka mendapat kesempatan lebih baik mengeruk komersial. Bagi kami mantan pemain, kalau lu kerja, lu dapat hasilnya fine, ambil. Tapi jangan bunuh talenta-talenta muda di daerah yang kehilangan kesempatan akibat kebijakan mereka. Bang Riz ini, beliau masih menjadi pemain tahun 70. Ayah saya pelatih Persibaya yang melatih almarhum Yaakob Saleh, Abdul Qadir. Jadi saya dari kecil itu sudah ikut di lapangan. Tadinya saya juga sama orang tua saya tidak diarahkan untuk menjadi pemain bola, bebas. Dan saya tukang dugem. Satu waktu dibilang sama orang tua saya SMA. Saya pulang dugem jam 2 pagi. Saya masuk rumah, dia bilang, "Kamu dari mana?" "Oh, main sama teman." "Kamu masih mau main bola?" "Saya udah Persibaya Junior." "Masih mau main bola enggak?" "Kalau kamu masih mau main bola ya kamu nggak bisa hidup seperti gini." Nah, itu pengalaman saya. Tapi terus saya pada akhirnya saya jadi pemain nasional. Pada akhirnya saya juga beruntung bisa menjadi kapten tim nasional. Pada saatnya beruntung juga kita masih bisa membanggakan. Pada saat itu mungkin masih 200 juta ya rakyat Indonesia tahun 91 yang kita dapat emas sebelum teman-teman yang lainnya 87 di Jakarta. Tapi saya bilang sama teman-teman saya, rekan-rekan, bro, waktu itu kita 89 SEA Games Kuala Lumpur itu kita dapat perunggu, Bang. Perunggu bonusnya itu gede, hanya perunggu. Kemudian sebelum kita berangkat ke Manila, Ketua Umum PSSI Pak Kardono cuma bilang begini, "Kalau kalian emas, saya hanya bisa kasih kalian 3 juta bonus. Kalau emas, nggak ada duitnya." Pada saat kita dapat perunggu itu, kita dapat 5 kali dari emas itu. Pada saat itu Pak 89. Mana Peri? Peri itu ada itu. Langsung dia Peri Sandria down, ya kan, down. Jadi pada saat itu ada Yusuf ya, sampai di Manila kita kumpul dah, kita pemain bilang, "Bro, tolong jangan lihat 3 jutanya itu ya, nggak ada apa-apanya 3 juta itu. Tapi ini kita menang emas di negara orang, bukan di Jakarta. Kita punya nilai lebih. Yakinlah, kita sudah latihan 3 kali kayak gitu sehari. Mosok hanya karena 3 juta itu kita kumpul di kamar saya. Kita kumpul, semua pemain, ada pemain. Sebelum kita mulai, sampai di Manila Hotel pertama masuk langsung kumpul di kamar saya. Saya bilang jangan lihat itulah. Tapi sekali kita bikin ini sampai mati itu tidak bisa dihapus. Tidak pernah bisa dihapus, dan itu yang menikmati anak cucu kita. Itu saya katakan ini masih sebenarnya Yusuf ekonominya kemarin. Kalau yang kemarin Ricky itu di Jakarta, kita di Manila, gitu. Jadi kita sebenarnya pada saat itu nggak ada duitnya. Kita TC itu, Pak Manil, maksudnya Pak Manilnya diundang ya. Supaya dia cerita juga. Pak Manilnya tidak bisa kasih apa-apa, tapi dia kasih waktunya, dia kasih badannya, dia kasih yang dia punya untuk kita. Ya, dan pemain-pemain itu mohon maaf, senior-senior itu, ya, yang dipilih itu bukan yang grade A,
Yang terpilih dia punya mental yang grade A. Kalau tekniknya pada saat itu 90, yang masuk itu adalah mungkin grade B, tapi semangatnya, fighting spiritnya dipastikan grade A. Polosin punya kebijakan itu, sehingga kita punya kekompakan yang seperti itu. Dan pengurusnya itu dia terbuka dengan kita apa adanya, tidak mau cheating, dan kita dilindungi. Saya baru kemarin 100 hari Kanjuruhan, saya datang sama Pak Manila untuk kasih bantuan di Kanjuruhan waktu itu. Situ Pak Manila cerita, pada saat itu banyak ada bandar-bandar judi yang mau datang ketemu pemain di Manila, yang bawa itu pengurus PSSI. Pak Manila bilang, tidak, saya manajer, kalian di luar semua tidak usah datang sini. Pak Manila kolonel, yang datang itu jenderal, karena tahu 91 sudah seperti kita. 2007 kalau tidak salah, Indra Syafri pegang Manila, itu final tuh. Dia 3 bulan. Evan Dimas 2011 atau 7 itu, kalau 11 mungkin ya, 2011. Saya cuma berdoa, saya sebenarnya galau, saya kepingin itu harus menang karena peluangnya gede, tapi saya juga takut kalau dia juara. Ini ngomongnya bisa beda itu. Dia bilang apa? Saya bikin 3 bulan saja juara, nggak perlu lama-lama. Kalau kita mau lihat juara 87, itu dimulai dari 85, 84 dan tim PPD. Om Sinyo pegang, di take over oleh Om Berger. Masuk dia Asian Games 4 besar. Dari Asian Games dia masuk di SEA Games 87 juara. Itu jangka panjang semua. 91 jangka panjang juga. Sekarang kita mau jangka pendek, omong kosong. Kita 90 Pak. Ini wartawan-wartawan ini yang hajar kita ini. Sebelum kita masuk Manila, kita uji coba di Presiden Cup Korea. Lawannya Mesir X Piala Dunia 90. Piala Dunia kan Juni, ya kan, Juni dia. Kita main waktu itu Oktober, ya. Main lawan kita kena 6-0. Main lagi lawan Malta, kena 3-0. Main lagi lawan Korea, 3-0. Jadi 12-0, diajar sama orang ini di koran. Padahal kita Desember awal berangkat Manila. Tidak ada satu nih, Pak Yes ini, tidak ada satu yang support kita, dihajar habis-habisan. Ya, tapi kita punya keyakinan bahwa Polosin bilang levelmu bukan yang ini, levelmu di bawah yang sana, tapi kalian sudah lawan yang level tinggi. Nah, disitulah kita. Jadi kita juga beruntung punya kesempatan. Jadi kita jauh Pak kalau kita mau ngomong Piala Dunia. Makanya untuk Piala Dunia U20 ini saya sepakat dengan pemerintah harus dijaga, karena nanti mungkin 50 tahun lagi kita bermain di Piala Dunia kok. Kalau sepak bola kita tetap seperti ini, itu bukan berarti kita tidak mampu, hanya saja kita tidak mau untuk ke sana, tidak mau menata ini semua untuk kita bisa berprestasi. Saya sangat malu. Agustus lalu saya ke Vietnam, tapi urusannya main bola kecil. Di sana orangnya juga biasa, tapi bagaimana negaranya? Ya kalau sama Indonesia ya masih kita bagus, lebih jauh ruwet di sana. Artinya masyarakat itu, tapi orang sepak bolanya mau belajar, dan sekarang kita sulit mengalahkan. Zaman saya waktu 90
Kita uji coba lawan Vietnam juga dan selalu menang 2-0, 3-0. Tapi waktu itu Polosing sudah bilang, tim ini dia sudah main sepak bola modern, tapi dia kalah jam terbang sama kita, kalah pengalaman dengan kita, tapi dia akan jadi baik. Itu tahun 91, 90 kita sudah dikasih tahu. Dan itu ternyata 20 tahun, 30 tahun kemudian real, nyata, dia di atas kita sekarang. Artinya apa teman-teman sekalian? Bahwa kita ini bukan tidak mampu sebenarnya. Kita itu tidak mau. Kenapa? Oknum-oknum ini butuh ruang bermain untuk mereka mendapat kesempatan lebih baik mengenai komersial. Bagi kami mantan pemain, kalau lu kerja, lu dapat hasilnya fine, ambil. Tapi jangan bunuh talenta-talenta muda di daerah yang kehilangan kesempatan akibat kebijakan mereka. Zaman kita dulu klub-klub amatir masih hidup di daerah, jalan dengan fasilitas seadanya. Sekarang di mana itu klub? Mana Persib? Di mana ada klub? Hanya Persibaya. Dan saya komisaris Persibaya amatir. 20 klub rutin kompetisi, meskipun tersiap-siap. Jadi EPA itu juga dari. Jadi kalau tidak berproses, kita semua sekarang kan ambil skim. Saya juga sangat sedih kebijakan klub-klub ini. Pelatih lokal dipecatin semua, diganti pelatih asing. Terus memang pelatih asing punya kualitas lebih baik. Teman-teman saya tadi itu Neil Maisar semua bisa saya bicara dengan dasarmu diganti itu apa? Enggak ada. Ya karena kalau dia nggak mau, apa dasarnya? Kamu kan punya, harus ada penjelasan. Ya namanya bargainnya mereka juga lemah. Nah tapi itu bukan salah mereka, Pak. Itu juga karena petinggi-petinggi PSSI ini memang mengatur organisasi itu supaya mereka tetap bisa menguasai. Ini penipuan sebenarnya. Jadi saya berharap siapapun ini, kebetulan pemerintah juga mensupport untuk perbaikan ini, karena kalau begitu dia lebih keras mensupportnya, itu dianggap intervensi, di-ban lagi. Punya pengalaman Pak Jokowi, ya, dia mau keras, dia takut di-ban. Dia waktu Imam Nahrawi waktu itu, ya, Menporanya, itu tekanannya Imam Nahrawi begitu kerasnya itu di sekitarnya dari kelompok yang itu, tapi dia akhirnya kena kasus, minggir, ya kan? Jadi sebenarnya kita berharap bahwa siapapun pengurusnya nanti ke depan itu mau jujur saja, terbuka. Sepak bola ini harus diurus secara kolosal, bersama-sama, ada pendelegasian. Tidak semua dipegang, mau Liga 1 dipegang, Liga 2 dipegang. Yang justru konsentrasi penuh dari PSSI adalah pembinaan di daerah, itu tidak dilakukan, loss. Jadi proses itu tidak ada, putus. Seperti yang dibilang Pak Gede, kalau fasilitas di daerah pembinaan untuk kemajuan sepak bola itu tidak pernah diurus, maka selesailah kita di situ. Artinya apa? Pemain import semua. Sekarang akhirnya STY memutuskan naturalisasi. Bagi saya pribadi, saya tidak setuju naturalisasi. Tapi kalau lihat STY, karena STY ini punya pengalaman. STY sebagai pemain dia punya experience untuk main di Piala Dunia, kelas Piala Dunia. Sebagai pelatih dia punya experience untuk bagaimana melatih untuk level Piala Dunia senior. Nah sekarang dia diminta untuk U20 untuk Piala Dunia. Nah dia tahu di mana harus bersaing. Dia cuma minta mana datamu, database pemain yang internal di kita yang bagus kayak begitu. Nggak ada, kita nggak punya. Yang ada itu pemain yang di luar itu yang punya database karena dia di negaranya punya. Makanya itu pemain kita yang nggak tahu apa-apa.
dan memang itu tidak ada jaminan. Tapi bagi profesional seperti dia, saya bisa memaklumi. Meskipun saya bilang, kalian yang kayak gitu bisa tak bersaing dengan Marcelino itu? Ya, Marcelino itu kampung, ya, tapi dia sekarang main di Belgia. Dia trial di sebelah sana. Thibaut, ya, Titus Bonai, Chris Wanggai, ya, itu di Papua sana. Sebenarnya kita banyak, cuman federasi kita tidak mau menggali ke sana kan. Dia mau shortcut saja. Semua mau bikin monumen, mau Primavera kah, mau mana SAD lah di sana, nggak ada hasilnya, percuma kalau tidak mau berproses. Jadi jangan lagi menipu orang. Kita semua di sini ditipu oleh siapapun pengurusnya PSSI selama ini. Karena apa? Menyalahi pakemnya. Semua mau shortcut, mau cepat hasil, tidak ada itu. Tapi kalau dibilang bahwa itu harus berproses, ya, tapi kenyataannya tidak pernah muncul. Jadi sekali lagi kami titik kepada pengurus yang akan datang bahwa ini semua harus jujur, ya, terbuka untuk bisa bersama-sama. Ini orkestrasi besar sebenarnya. Saya kira itu. Terima kasih.